Baik, selamat pagi, siang maupun sore, Bapak, Ibu dosen, pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Data Pribadi. Pada hari ini, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini ada Aisyah Maulani, Hansing, dan Yori Lim. Jadi, pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berfokus pada isu yang sangat relevan dalam perkembangan teknologi saat ini, yaitu pelindungan data pribadi anak dalam perspektif hukum perbandingan. Jadi penelitian yang kami gunakan ini membandingkan bagaimana Indonesia, Uni Eropa, dan Laos mengatur sekaligus dan menerapkan perlindungan terhadap data pribadi anak, khususnya di ruang digital. Baik, untuk judul kami menggunakan Children Data Protection in Comparative Law, Indonesia, Europe Union, dan Laos. Oke, di era digital modern ini, anak-anak merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran data pribadi. Mereka menggunakan internet sejak usia yang sangat dini. Namun, secara hukum belum dapat dianggap memberikan persetujuan yang sah atas pemrosesan data mereka. Jadi, kondisi ini tuh membuat perlindungan data pribadi anak tuh menjadi isu global yang sangat mendesak. Nah, beberapa tantangan utama tuh muncul antara lain anak-anak tuh belum mampu memberikan persetujuan mandiri tanpa pendampingan orang tua. Kemudian juga ada maraknya eksploitasi data oleh platform digital, lemahnya verifikasi usia sehingga anak mudah memaksulkan identitas, minimnya kesadaran orang tua, dan kompleksitas yuridiksi ketika platform beroperasi lintas negara. Di Indonesia, kasus-kasus seperti kebocoran itu ada kasus-kasus seperti kebocoran 337 juta data penduduk termasuk data anak, serta tingginya laporan KPAI terkait pornografi dan cybercrime menunjukkan bahwa perlindungan data anak masih jauh dari ideal. Regulasi Indonesia seperti UU PDP dan PP Tunas memang sudah memberikan dasar hukum, namun implementasinya belum berjalan efektif, terutama karena mekanisme parental consent dan verifikasi usia itu masih bergantung pada deklarasi diri. Sebaliknya, di Uni Eropa justru menjadi yurisdiksi dengan pengaturan paling ketat melalui GDPR dan Digital Services Act. Uni Eropa menetapkan batas usia 16 tahun, dan itu mewajibkan verifikasi usia yang kuat dan menjatuhkan sanksi besar kepada platform seperti TikTok dan Instagram. TikTok itu pernah dapat denda sebesar 345 juta US dollars dan juga Instagram juga pernah mendapatkan denda sebesar 405 juta US dollars karena gagal melindungi data anak. Hal ini tuh menunjukkan bahwa penegakan hukum memiliki peran besar dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Sementara itu di Laos itu ada di kondisi sebaliknya. Negara ini belum memiliki aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi anak dan tidak menetapkan batas usia digital dan tidak mengatur parental consent dan tidak memiliki mekanisme penegakan hukum. Akibatnya, anak-anak di Laos berada pada resiko tinggi tanpa perlindungan yang memadai. Perbandingan antara Indonesia, Uni Eropa, dan Laos menjadi penting karena masing-masing mewakili 3 kondisi berbeda. Dengan negara regulasi baru tapi implementasi lemah, negara yang regulasinya komprehensif dan memiliki penegakan kuat, serta negara ASEAN dengan kekosongan hukum. Dengan melakukan analisis komparatif, penelitian ini bertujuan mengidentifikasikan praktik terbaik dan memberikan gambaran mengenai bagaimana Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dapat meningkatkan perlindungan data pribadi anak. Nah, berbagai penelitian terdahulu mengenai perlindungan data pribadi anak itu menunjukkan bahwa tantangan utama dalam isu ini nggak hanya terletak pada keberanian regulasi, tapi juga efektivitas implementasi serta kesesuaian pengaturan lintas yurisdiksi. Kemudian juga itu menekankan bahwa perbedaan threshold usia persetujuan antara Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat itu menciptakan kesenjangan perlindungan yang sangat signifikan, khususnya dalam pemrosesan data anak oleh layanan masyarakat informasi. Dalam konteks domestik juga mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki UU PDP, regulasi tersebut belum cukup memberikan pengaturan spesifik tentang perlindungan data anak, termasuk praktik sharing dan pemrosesan data melalui platform digital. Sementara itu, kajian regional yang dilakukan oleh Amanatullah menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN termasuk Laos masih menghadapi kekosongan norma dan dalam pelindungan data anak secara daring dan belum memiliki mekanisme operasional seperti age verification maupun parental consent. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu tuh menunjukin bahwa isu perlindungan data pribadi ini masih berkutat sama dua masalah utama. Yang pertama tuh ada keterbatasan pengaturan normatif dalam konteks nasional maupun
regional, dan kedua minimnya kajian empiris mengenai pelaksanaan aturan khususnya dalam pelanggaran oleh platform global seperti TikTok dan Instagram. Namun penelitian sebelumnya sebagian besar hanya berfokus pada Indonesia atau perbandingan dua yurisdiksi tanpa melibatkan negara berkembang ASEAN seperti Laos dan tanpa mengintegrasikan analisis kasus konkret 2022 dan 2024. Yang ini yang menunjukkan kegagalan implementasi oleh platform digital besar. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan dengan mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis komparatif yurisdiksi Indonesia, Eropa, dan juga Laos. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian kami ini merumuskan dua masalah, yaitu bagaimana perbandingan pengaturan pelindungan data pribadi anak di Indonesia, Uni Eropa, dan Laos, dan bagaimana pelaksanaan pelindungan data pribadi anak pada platform digital di Indonesia, Uni Eropa, dan Laos. Baik, selanjutnya metode penelitian yang kami pakai itu adalah metode penelitian hukum normatif dalam pendekatan perbandingan hukum untuk membandingkan 3 yurisdiksi, yaitu Indonesia, Uni Eropa, dan Laos. Kami memakai referensi dari Pak Hari dan Pak David. Metode ini dipilih karena penelitian kita itu berfokus pada analisis terhadap isi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya secara normatif tanpa melakukan penelitian di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Indonesia, dan yang kedua itu hukum sekunder berupa General Data Protection Regulation atau GDPR dari Uni Eropa. Yang ketiga adalah bahan hukum tersier serta Law on the Protection of the Rights and Interests of Children tahun 2007 dari negara Laos, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang kami pakai itu adalah melalui kajian kepustakaan atau library research dengan cara menelusuri, membaca, dan menganalisis sumber hukum yang relevan. Data yang diperoleh ini kemudian dianalisis secara deskriptif, kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, serta pendekatan perbandingan hukum untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan serta pelaksanaan perlindungan data pribadi anak di Indonesia, Uni Eropa, dan Laos. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Pembahasan ini akan menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana perbandingan pengaturan pelindungan data pribadi anak di Indonesia, Uni Eropa, dan Laos. Pembahasan ini akan sangat penting karena akan memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat kematangan regulasi di ketiga yurisdiksi yang kami teliti. Pertama, saya akan menjelaskan kerangka regulasi di Indonesia. Indonesia saat ini memiliki UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mengkategorikan data anak sebagai data pribadi spesifik yang memerlukan perlindungan khusus. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang kita kenal sebagai PP Tunas, yang secara lebih spesifik mengatur tentang perlindungan anak di ruang digital. Yang menarik dari regulasi Indonesia adalah penetapan threshold usia 17 tahun sebagai batasan persetujuan mandiri yang sebenarnya lebih tinggi dibandingkan standar internasional. Indonesia juga menerapkan sistem opt-in dengan pengaturan privasi tinggi sebagai konfigurasi default, yang artinya platform digital harus secara otomatis mengatur akun anak dengan privasi tingkat tertinggi. Selanjutnya, kita akan melihat Uni Eropa yang memiliki kerangka hukum paling komprehensif. Uni Eropa menggunakan dua instrumen hukum utama, yaitu GDPR yang sudah kita kenal sejak 2018 dan Digital Service Act atau DSA yang baru diberlakukan pada tahun 2024. Uni Eropa menetapkan threshold usia 16 tahun untuk memberikan persetujuan mandiri, namun memberikan fleksibilitas kepada negara anggota untuk menurunkan batas ini hingga minimal 13 tahun. Yang membedakan pendekatan Uni Eropa adalah pengakuan eksplisit bahwa anak di bawah 18 tahun merupakan kelompok risiko khusus yang memerlukan perlindungan yang lebih ketat. Uni Eropa juga mewajibkan prinsip data protection by design yang berarti perlindungan data yang harusnya sudah dibangun sejak awal desain sistem, dan prinsip private by default, di mana semua akun anak harus diatur sebagai private secara otomatis, termasuk kamera dan mikrofon yang harus dinonaktifkan kecuali pengguna
secara aktif mengaktifkannya. Berbeda dengan kedua yurisdiksi sebelumnya, Laos menghadapi situasi yang cukup memprihatin. Laos hanya memiliki Law on Protection of Children tahun 2007 yang sifatnya sangat umum dan tidak spesifik. Mengatur tentang perlindungan data pribadi anak di ruang digital, Laos belum memiliki regulasi khusus tentang perlindungan data pribadi anak. Tidak ada threshold usia persetujuan digital yang jelas, dan mengalami kekosongan hukum dalam pengaturan layanan digital. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat penetrasi internet di Laos sudah mencapai 49,4% dari populasi. Namun tidak ada kerangka hukum yang melindungi anak-anak dalam ekosistem digital tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanisme persetujuan orang tua dan verifikasi di usia ketiga yurisdiksi. Indonesia menerapkan mekanisme bertahap yang cukup unik. Untuk anak yang tepat berusia 17 tahun, mereka dapat memberikan persetujuan sendiri namun dengan notifikasi otomatis kepada orang tua. Dan orang tua memiliki waktu 6 jam untuk mengajukan keberatan jika tidak setuju. Sementara untuk anak di bawah 17 tahun, mereka harus menunggu hingga 24 jam untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari orang tua mereka. Indonesia juga mewajibkan penyelenggara sistem elektronik atau ESO untuk menerapkan verifikasi usia yang kuat berdasarkan prinsip minimalisasi data yang artinya hanya mengumpulkan data-data yang benar-benar relevan untuk verifikasi. Dan data tersebut harus segera dihapus setelah proses diverifikasi selesai. Di Uni Eropa, pendekatan verifikasi usia jauh lebih canggih secara teknologi. Uni Eropa mensyaratkan bahwa metode verifikasi harus andal dan sulit dimanipulasi. Beberapa metode yang akan digunakan termasuk EU Digital Identity Wallet yang diluncurkan pada tahun 2026, verifikasi melalui jaringan seluler, pencocokan dengan rekening bank, atau bahkan verifikasi biometrik. Yang penting dicatat adalah Uni Eropa sangat menekankan bahwa mekanisme verifikasi ini tidak boleh mengumpulkan data pribadi yang berlebihan dan harus menyediakan berbagai opsi verifikasi untuk penyeimbangan antara perlindungan anak dan hak privasi mereka. Sayangnya, Laos yang seperti yang sudah saya sebutkan, mereka sama sekali tidak memiliki mekanisme verifikasi usia atau standar khusus untuk platform digital. Tidak ada pengaturan tentang parental consent atau persetujuan orang tua, dan kondisi ini menciptakan kerentanan yang sangat serius bagi anak-anak di ruang digital. Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi, legislasi Laos tidak melarang kepemilikan pornografi anak atau mengatur tentang child grooming dan cyberbullying, sehingga anak-anak Laos sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi digital. Dari perbandingan ketiga yurisdiksi ini, saya menemukan beberapa poin penting. Pertama, Uni Eropa jelas unggul dalam hal kematangan regulasi dengan threshold usia 16 tahun. Dan yang kedua, Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan hukum yang cukup baik melalui UU PDP dan PP Tunas, bahkan dengan threshold usia 17 tahun yang lebih tinggi dari standar Uni Eropa serta kewajiban persetujuan orang tua yang jelas. Namun, pengaturan teknis operasional Indonesia masih belum sedetail dan secanggih Uni Eropa. Yang ketiga, Laos mengalami kekosongan hukum yang sangat signifikan karena Law on Protection of Children tahun 2007, mereka sama sekali tidak mengatur ketentuan spesifik mengenai perlindungan data pribadi anak di ruang digital, sehingga anak-anak sangat rentan terhadap berbagai ancaman seperti eksploitasi, child grooming, dan cyberbullying. Sekian dari pembahasan 1, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab dari rumusan masalah kedua, yaitu pelaksanaan pelindungan data pribadi anak pada platform digital di Indonesia, Uni Eropa, dan juga Laos. Di Indonesia sendiri, sering menghadapi kesenjangan besar antara aturan dan pelaksanaan pelindungan data anak, di mana insiden kebocoran data berdasarkan Dukcapil tahun 2023 yang melibatkan 337 juta data penduduk termasuk anak tidak diikuti dengan sanksi tegas, di mana selama 2023 terdapat 103 dugaan kebocoran data, di mana mayoritas terjadi pada sektor pemerintahan, yang menunjukkan lemahnya tata kelola dan pengawasan. Mekanisme verifikasi usia dan parental consent masih sangat lemah, karena platform digital hanya mengandalkan self-declaration yang mudah dimanipulasi, di mana dampaknya tampak dari tingginya kasus cyberbullying, cybercrime, dan eksploitasi seksual anak, termasuk dalam 41 kasus pornografi atau cybercrime anak dan
dan 15.186 korban kekerasan seksual dari 2023 hingga Juni 2024. Pemerintah juga sedang menyiapkan pembentukan otoritas pelindungan data independen yang dapat menerapkan sanksi hingga 2% dari pendapatan tahunan perusahaan yang diharapkan untuk menutup celah penegakan hukum yang selama ini lemah. Di Uni Eropa sendiri, penegakan konsisten dan sanksinya berat, di mana Uni Eropa menerapkan perlindungan data yang jauh lebih kuat dengan mekanisme hukum yang jelas dan juga penegakan yang tegas. Ada beberapa tindakan penting yang dilakukan oleh Uni Eropa, yaitu denda sebesar 345 juta euro untuk TikTok pada 2023 karena pengaturan akun anak default untuk publik dan lemahnya verifikasi usia, juga denda 405 juta euro untuk Instagram pada tahun 2022 atas pemrosesan ilegal data anak, dan juga denda 405 juta euro untuk Instagram pada tahun 2022 atas pemrosesan ilegal data anak dan pengaturan akun default publik, serta denda 12,7 juta euro untuk TikTok oleh ICO Inggris pada 2023 karena memproses data 1,4 juta anak tanpa parental consent. Di mana selain sanksi finansial, regulator juga memerintahkan tindakan korektif untuk memperbaiki fitur dan keamanan platform. Praktik ini menunjukkan bahwa perlindungan data anak ditegakkan secara seragam dan efektif di seluruh Uni Eropa serta Inggris. Sementara kalau kita lihat di negara Laos sendiri, dia itu mengalami kekosongan total dalam perlindungan data pribadi anak, di mana negara ini tidak memiliki regulasi khusus, otoritas pengawas, mekanisme sanksi, dan prosedur verifikasi usia atau parental consent. Akibatnya, platform digital tidak memiliki kewajiban untuk melindungi data anak, dan tidak ada catatan publik mengenai penegakan kasus, di mana Laos juga tidak tergabung dalam kerjasama internasional seperti InHope atau WeProtect, sehingga penanganan kejahatan cyber terhadap anak sangat terbatas. Juga ketiadaan standar dan transparansi ini membuat anak-anak Laos sangat rentan terhadap risiko daring seperti child grooming, eksploitasi seksual, dan cyberbullying. Dari pembahasan kedua sendiri ini dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki regulasi tetapi belum mampu menegakkan secara efektif dan sistem verifikasi dan pengawasan yang lemah. Uni Eropa sendiri menjadi contoh terbaik dengan penegakan konsisten, denda besar, dan juga langkah kolektif yang memaksa kepatuhan platform. Sementara di negara Laos sendiri berada pada posisi rentan karena tidak memiliki kerangka hukum, pengawasan, maupun mekanisme perlindungan data anak. Baik, akhir dari artikel ini dapat saya simpulkan bahwa perbandingan hukum antara Indonesia, Uni Eropa, dan Laos menunjukkan perbedaan besar, terutama dalam tingkat kematangan regulasi dan efektivitas pelaksanaan perlindungan data pribadi pada anak. Di mana Uni Eropa sendiri memang memiliki kerangka hukum paling komprehensif melalui GDPR dan Digital Service Act pada tahun 2024 dengan age threshold 16 tahun, verifikasi usia ketat berbasis teknologi, serta mekanisme parental consent yang terukur. Penegakan hukum sangat efektif terlihat dari denda besar seperti 345 juta euro untuk TikTok dan 405 juta euro untuk Instagram. Dan Indonesia memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang PDP tahun 2022 dan PP Tunas dengan age threshold yaitu 17 tahun dan kewajiban persetujuan orang tua. Namun melalui pengaturan teknis masih kurang rinci dan implementasinya lemah. Serta verifikasi usia masih mengandalkan self-declaration
dan tidak ada sanksi tegas meski terjadi kebocoran data seperti insiden 337 juta data Dukcapil pada tahun 2023. Sementara negara Laos berada pada kondisi paling lemah, karena Law on Protection of Children tahun 2007 tidak mengatur pelindungan data digital, serta tidak adanya regulasi, otoritas pengawas, dan mekanisme penegakan membuat anak-anak sangat rentan terhadap eksploitasi dan risiko daring. Inti dari semua ininya adalah efektivitas pelindungan data anak sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi dan ketegasan penegakan hukum. Uni Eropa dapat menjadi contoh paling maju, dan Indonesia berada pada tahap transisi, serta Laos mengalami kekosongan total. Berikut adalah lampiran dari data-data pustaka kami. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8 yang mengambil judul Children's Data Protection in Comparative Law, Indonesia, European Union, and Laos. Terima kasih.